Baik anak-anak, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang setuju? Siapa yang sepakat? Saya. Bagus. Nah, keyakinan kelas, Bapak minta tolong anak-anak tulis apa-apa saja keyakinan kelas yang harus kita lakukan di dalam kelas ini. Ayo, silakan ditulis. Baik, Bapak minta tolong Pania untuk maju ke depan menuliskan keyakinan kelas apa yang Pania sudah pikirkan. Silakan Pania. Ya. Angel, apa keyakinan kelas yang kamu telah pikirkan? Piket di kelas. Piket di kelas, oke. Pania, apa keyakinan di kelas yang kamu telah pikirkan? Tidak terlambat di sekolah. Baik. Depi, apa keyakinan kelas yang telah kamu pikirkan dan kamu tulis? Tidak membuang sampah sembarangan. Hebat ya, pintar anak Bapak. Anak-anak, kita telah menuliskan keyakinan kelas, tidak terlambat di sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, dan piket di kelas. Apakah anak-anak sepakat? Baik. Bapak memberitahu anak-anak, jika melanggar kesepakatan di kelas akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman, bisa juga restitusi yang pernah Bapak beritahu ke kamu yang kemarin. Ada yang contohnya mencontek di kelas kan, yang Bapak panggil ke ruang guru, pernah ya? Nah, pernah kan Pania waktu itu? Iya. Jadi sepakat ya, sekali lagi keyakinan kelasnya sepakat? Baik, terima kasih. Kepala Sekolah Buku 1 KKG Sedenia. Yang kami hormati para narasumber dan Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Sebelumnya, tidak lupa kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah kita dapat berkumpul di ruangan ini di SDN 17 Sadaniang membahas mengenai diseminasi implementasi konsep inti budaya positif di KKG Gugus Kecamatan Sadaniang. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Patria Kilanawati SPD. Kepada Ibu Patria Kilanawati kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
Tuhan mengurapi kami, berkati hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, berkati kemampuan agar kami dapat mengikuti kebenaran hari ini dengan baiknya Bapa. Terima kasih dan terima kasih dari awal pertemuan yang bahagia, dengan kuasa Tuhan yang jadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Pak Mulyadi. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua KKJ Ibu 1 yaitu Ibu Lestari Esterida Siagian MPD. Kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kacibata. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kembali pada pagi hari ini kita berkumpul kali ini di SD 17 Sadaniang. Saya ucapkan selamat datang ke sekolah kami. Jika ada yang kurang atau tidak berkenan dengan Bapak Ibu, terlebih dahulu saya ucapkan mohon maaf sebelumnya. Pada pagi hari ini kegiatan KKG kita kebetulan memfasilitasi teman-teman CGP kita yaitu Bu Kurniawati SPD dan juga Bapak Dedi SPD dalam rangka diseminasi pendidikan calon guru penggeraknya. Adapun hari ini yaitu mengangkat materi mengenai budaya positif ya, dimensi dan implementasi konsep inti budaya positif di KKG Gugus 1 Kecamatan Sadaniang. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu ketika kedua pemateri kita sudah menyampaikan materi maupun sedang mengemukakan pendapat atas segala macam, saya harap nanti Bapak Ibu semua ikut aktif dalam diskusi yang akan kita lakukan hari ini, karena kebetulan mengenai budaya positif kan tentu juga sangat dekat dengan kita sebagai pendidik di sekolah ya. Jadi apabila ada hal-hal yang kita ingin mengerti atau hal yang tidak atau kurang kita pahami, boleh kita tanyakan. Kebetulan ada mereka berdua, jadi nanti mengenai budaya positif bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing, khususnya di kelas 4 Bapak Ibu dan kita semua mengajar. Jadi saya harapkan materi hari ini bisa berguna untuk kita untuk semakin menambah ilmu maupun mengembangkan ya kemampuan kita, khususnya kita sebagai pendidik, sehingga nantinya kita bisa menjadi guru yang lebih baik dan lebih maju lagi dalam hal pendidikan, khususnya di pendidikan Kecamatan Sadaniang ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu untuk kedua materi saya berikan tempat dan waktu dan juga audiens yang saya harap audiensnya juga sekali lagi minta keaktifannya Bapak Ibu ya, supaya diskusi kita bisa berjalan juga. Jadi jangan takut untuk bertanya ataupun khawatir bisa nggak dijawab, pasti ada solusinya. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak dimengerti kita cari sama-sama solusinya ya Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa cukup sekian saja tanpa berpanjang lebar agar kita bisa segera melaksanakan kegiatan kita. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya ada kata lima baca mengenai segala bahasa yang berjubata. Terima kasih kepada Bu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan kepala sekolah KKG Gugus 1 Kecamatan Sadaniang. Kepada Bapak Ihsan Kurniadi MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 1 Kecamatan Sadaniang, yang saya hormati para dewan guru, yang saya hormati juga para pemateri hari ini, yakni Pak Dedi dan Ibu Kurniawati. Baik Bapak Ibu, saya di sini mewakili kepala sekolah di Gugus 1. Yang pertama saya mengimbau bahwa Bapak Ibu untuk dapat menyelesaikan terkait dengan kinerja PMM. Besok K3S akan membahas terkait dengan penyelesaian kinerja yang akan dilaksanakan di Korwil. Oleh karena itu saya mengimbau Bapak Ibu jangan lupa untuk dapat menyelesaikan
apa-apa saja yang masih belum terkait uploadan maupun jika Anda masih belum dilaksanakan, segera cepat dilaksanakan karena mengingat kita sudah di bulan Mei dan bulan Juni adalah waktu batas limitnya, Bapak Ibu. Dan yang kedua, saya mengucapkan juga terima kasih kepada KKG Bu1 yang telah memberikan fasilitas kepada calon guru penggerak khususnya di Sadaniang untuk dapat saling sharing, saling berbagi pengetahuan, wawasan terkait dengan program guru penggerak. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu selalu berkembang, selalu berubah. Bahkan dari beberapa tahun yang lalu hingga saat ini sangat jauh perubahannya terkait itu permasalahan pembelajaran, permasalahan pendidikan maupun permasalahan-permasalahan dalam bidang teknis. Seperti sekarang ini Bapak Ibu harus dapat beradaptasi dengan kemajuan iptek, salah satunya PNM. Kemudian Bapak Ibu juga harus beradaptasi dengan berbagai macam strategi-strategi dalam teknis dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian memang salah satu kebijakan pemerintah kita ini adalah salah satunya adalah guru penggerak. Belum lagi ada kebijakan mahasiswa mengajar, ada lagi program buku bacaan bermutu, ada lagi saat ini itu ada program buku yang kemarin rilis pada Hari Buku Nasional kemarin bahwa 2025 ini sebanyak 30.000 sekolah di setiap kabupaten akan mendapat 30.000 sekolah satuan pendidikan akan mendapat bantuan buku bacaan bermutu terkait untuk peningkatan literasi. Kita tinggal tunggu saja Bapak Ibu apakah sekolah kita menerima atau tidak. Nah Bapak Ibu, untuk khusus di Sadaniang sendiri, guru penggerak ini untuk PP itu sudah ada 3. Saya, Bu Agnes, Pak Erwi, SMP. Untuk guru penggerak itu ada saya, Bu Ajem, Bu Agnes, 3 ya. Kemudian CGP yang akan lulus itu 2, Bu Ermawati dengan Bu Idawati SMK 1. Kemudian untuk tahapan ini angkatan 11 ya. Angkatan 11 itu ada berapa Bu? 11? Cuma lebih ya? Angkatan 10? Yang Sadaniang? 10, Sadaniang itu ada 5. Nah, Sadaniang ada 5. Untuk yang 11? 11 5 juga. Baik Bapak Ibu, melihat fenomena ini Bapak Ibu, kita turut mengapresiasi karena memang Sadaniang ini minat untuk guru penggeraknya semakin hari, semakin ke depan semakin ramai. Nanti untuk Pak Robin itu angkatan berapa? 11. Oke, kita sangat apresiasi karena Sadaniang terus mengumpulkan pundi-pundi penggerak karena salah satu grand kebijakan ini Bapak Ibu ini adalah guru penggerak. Jadi satu-satunya pelatihan yang ada green leadership-nya itu adalah di guru penggerak. Nah, jadi nanti Pak Robin ini seluruh depan sebenarnya Pak. Pak Robin ini bisa nanti kan gantian nih Pak Robin yang ke depan. Oke Bapak Ibu, jadi salah satu pendidikan guru penggerak ini adalah salah satunya memang diseminasi Bapak Ibu. Ini diseminasi terkait modul 1.3 Oh 1.4 ini ya. Oh tentang budaya positif. Dan nanti di dalam pendidikan guru penggerak ini kan ada 3 modul. Modul yang pertama terkait dengan filosofi, terkait dengan pendidikan. Nanti yang modul kedua terkait dengan pembelajaran. Modul ketiga terkait dengan kepemimpinan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami mengimbau Bapak Ibu guru sepertinya awal mula kemarin itu direncanakan sampai angkatan ke-12 dan angkatan berikutnya itu pakai menggunakan dana Pemda. Tapi setelah
hasil pemilu kemarin, sepertinya buruh penggerak ini tetap menjadi green kebijakan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan. Oleh karena itu ini akan terus berlanjut, ini akan terus dikembangkan. Oleh karena itu saya mengimbau Bapak Ibu untuk terus mengikuti perkembangan dan kalau bisa untuk dapat mencoba tes dan mendaftar begitu. Salah satunya Ibu Esther. Ibu Esther ini kan ketua KKG, boleh Bu Esther karena basic leadershipnya sudah ada begitu. Jadi nanti bisa seperti Bu Kilat. Nah, ini Bu Kilat nih, saya dengan Bu Kilat nih sama. Saya pernah di 10, saya pernah 2, saya pernah di 17. Bu Kilat ini pun sama dengan saya nih. 10, 2, 17. Tak lama lagi ini Bu Mary kayak nih. Bu Mary kan udah SD 17, SD 2, SD 10 berarti. Jadi di sini ini saya ada nostalgia nih Bapak Ibu. Jadi karena saya penempatan dulu kan pertama di sini Bapak Ibu. Jadi Bu Merian sampai jumpa di SD 10. Oke, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita kembalikan, saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, baca tingkat semoga bersingat kaji berkah. Terima kasih Bapak. Selanjutnya 10 yaitu Bapak Demi Setiawan SPD dan Ibu Kurniawati SPD, kami persilakan. Baik, terima kasih pada Ketua KKG Bu Esther, kepala sekolah yang telah hadir serta Dewan Guru. Hari ini saya akan memberikan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival atau fisiologi. Dua kasih sayang dan rasa diterima psikologis hingga penguasaan kebebasan tempatnya dan kelima kesenangan. Yang pertama saya akan menjabarkan survival ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Berarti ini adalah kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Kebutuhan apa ya? Ya betul. Kebutuhan pokok atau primer ya betul ya Bu. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang kita ketahui bahwa manusia ini tidak bisa kalau tidak bersosialisasi ya, karena manusia itu makhluk sosial. Dan kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi kasih sayang dan rasa terima ini sangat kita perlukan dari kecil hingga sampai tua nanti. Selanjutnya ada power atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Yang mana diketahui ada keterampilan dan prestasi kita sedih ya kalau kita diapresiasi seperti itu ya. Pernah mengalami hal seperti itu Bapak Ibu? Capek-capek kerja atau yang mempunyai power tapi yang si punya power ini yang diberi tugas terus karena memiliki keterampilan jadi diberi tugas kadang akan membuat kita menjadi ya sudah jangan dilihatkan aja kalau kita memiliki
penguasaan dalam suatu bidang seperti itu. Misalnya terjadi seperti itu kan. Kemudian ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya yang keempat, kebebasan, freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Berarti kalau di kelas anak ribut itu bagus atau tidak ya dalam proses pembelajaran? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ributnya dalam proses pembelajaran misalnya lagi diberikan suatu praktik, praktikum misalnya tentang apa nih? Pembelajaran IPA. Ya, setuju. Ya, saya mau tanya ini, menurut Bapak Ibu, kalau kebebasan di dalam proses pembelajaran itu yang baiknya seperti apa ya? Ada yang ingin mengutarakan pendapat? Jadi ada suatu masalah misalnya ini. Kita sekarang kan kurikulum mereka ya ada pembelajaran IPAS gitu, yang sering melakukan praktik. Jadi di kelas sebelah itu anaknya mungkin lagi pembelajaran agama, dan kelas kita ini lagi ada praktik misalnya lagi melihat proses sifat-sifat cahaya. Jadi anak kan senang ya, ada pakai sensor, pakai cermin. Jadi ribut nih pakai kelompok. Menurut Bapak Ibu gimana itu? Apakah bagus untuk dalam proses pembelajaran atau harus direfleksi nih? Nanti pembelajaran berikutnya nggak boleh lagi yang ribut-ribut, ya aja karena sebenarnya ada pembelajaran agama gimana? Ayo Bapak Ibu, ada yang ingin membagikan pengalamannya? Lumayan. Pernah Bu di dalam kelas ada ribut-ribut gitu? Jadi kalau proses pembelajarannya ada keributan bagus atau tidak Bu? Kan kalau dulu kan kalau kelas tenang, diam, berarti wah anak ini bisa mendapatkan pengetahuan seperti itu kan. Berarti anak ini bisa semua. Jadi kan pembelajarannya seperti yang tadi itu teorinya yang tidak kontrol gitu kan. Ya, silakan Bu. Gimana Bu, menurut Ibu tentang kebebasan di proses pembelajaran seperti itu? Ya, boleh Bu. Ini kalau dalam proses pembelajaran, misalnya ribut itu kan tidak dibut situasinya. Apakah dia ribut masalah bisa menjelaskan oleh kelompok sendiri, ataupun dia ribut kita praktek membuatkan sesuatu dia kepingin juga punya tahu, maka dia itu istilahnya wah aku dulu gitu kan. Istilahnya tidak jadi masalah. Yang penting ribut punya keteraturan ribut tapi teratur gitu. Kalau ribut kita menjelaskan anak-anak ngomong sendiri di belakang ngomong itu tidak boleh. Saya sih. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih untuk jawaban dan pengalaman Ibu. Ya, berarti kebebasan ini boleh bebas tapi harus sesuai dengan pencapaian pembelajarannya ya. Jangan ribut-ribut yang tidak ada sesuai dengan tujuan pembelajaran, nanti anak-anak juga tidak bisa fokus begitu ya. Oke, yang kelima kesenangan atau fun.
Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Nah, anak, apalagi anak kelas 1, 2, 3 ini yang masih pembelajarannya, pemikirannya yang konkret gitu ya, ingin mencoba-coba. Pak, es ini kok bisa beku ya? Kok kalau dipegang sejuk gitu kan? Biasa pertanyaan anak itu susah kita jawab kan? Jadi kita harus menjawabnya sesuai dengan pikiran anak pada saat proses pertumbuhan perkembangan anak tersebut. Jadi kita tidak bisa bilang ya prosesnya iya karena ini membeku dari cair jadi beku, jadi contohnya es batu. Jadi anak tuh bingung kok bisa, misalnya ya coba contohnya kamu masukkan air es di dalam kulkas, nanti besok pagi kamu lihat akan beku. Oh seperti itu. Jadi dia harus melihat langsung. Jadi anak itu suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi semakin menarik pembelajaran yang kita berikan ke anak tuh jadi tidak mengantuk. Karena kalau sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tuh, guru saat ini berpihak kepada murid di dalam pembelajaran, bukan menuntut anak tapi menuntut anak dalam proses pembelajaran. Ya, dapat dikatakan kita itu menghamba kepada murid. Semakin kita membuat pembelajaran multi arah, guru murid, murid guru dan murid ke murid dengan metode diskusi seperti itu, jadi maka pembelajaran suasana pembelajaran di kelas akan menyenangkan. Baik, contoh kebutuhan dasar ini. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya kan? Itu kesenangan. Ada yang bisa kasih contoh lain? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Itu kesenangan. Ada contoh lain selain itu? Kalimat yang seperti apa? Pernah nggak lihat anak-anak itu kalau kita datang nih di sekolah nih, baru mau datang lagi Pak Guru, satu ada yang kelas 1 tuh malah tadi dipeluknya gitu kan. Ada yang bisa bercerita nggak tentang pengalaman kesenangan anak ini? Saya yakin Bapak Ibu Guru ini hebat banget, punya pengalaman yang menarik ini di kelas ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ada contoh kesenangan yang pernah dilakukan di sekolah, Bu Emma? Banyak sekali kesenangan. Contohnya Bu, kalimatnya seperti apa biasa anak-anak yang ibu biasa dengar? Bu guru, Bu guru, saya datang. Kalau terima kasih Bu Emma. Ya Bu, lagi Bu, pengalamannya Bu. Gimana? Sama sih, sama biasa kalau kita sebelum datang tuh jalan-jalan sama Bu guru, cantik. Bu guru, pagi. Saya setuju sih, memang guru-guru, ibu guru di sadarnya cantik-cantik semuanya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, ya kan? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Mulai penguasaannya. Pernah tidak dengar di kelas anak-anak dengan anak-anak ini berbicara, ibu itu misalnya ibu Esther itu sayang sama aku, enggak lah sayang sama aku, sayang sama aku. Karena udah timbul penguasaan nih, karena udah ada kesenangan dan cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir ini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, itu udah mulai ada kebebasan dengan gurunya. Bisa sampai ini ya, kalau mau makan ada bekal tuh dia minta buka. Iya, minta buka bekal sama kita.
Ada lagi nggak Bapak Ibu contoh kebutuhan dasar ini yang pernah Bapak Ibu dengar dari anak yang mengatakannya? Kalau pembelajaran olahraga ada yang mau lari ya. Jadi kan kalau di pelajar PJOK ada yang mau lari, ada yang mau kasih, itu kan mereka menentukan kebebasan mereka sendiri. Dari kebebasannya, ada yang nggak mau lari, jadi agak susah sih. Karena kalau menyampaikan materi kan ada mereka pergi kelas 1, mereka nggak paham, ada mereka yang mau lari, ada yang mau main kaki, ada yang mau main bola ya. Terima kasih. Wah, hebat ya. Ada lagi pengalaman dari Bapak Ibu guru yang di kelas sebelah? Kelas sebelah. Jadi sedikit kelas. Nanti masih banyak pengalaman ini. Dan di 5 posisi kontrol guru itu ada yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, ini ada contoh video posisi kontrol guru. Nah, kita saksikan bersama-sama ya. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Apa perbedaan antara guru A, B, C, dan D? Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Setiap enam sampai jam 8 malam, Bu.
Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Nah tadi setelah kita saksikan ya Bapak Ibu tentang respon dari guru terhadap peserta didiknya atau muridnya yang terlambat itu berbagai macam sekali. Saya yakin semuanya pasti pernah termasuk salah satu karakter dari kita seperti itu. Tanpa disadari, ada yang marah-marah, ada yang menasihati, ada yang bilang gak apa-apa. Tapi nanti anak feedbacknya itu, wah besok mau terlambat lagi lah, tidak dimarahi gitu kan, cuma dikasih nasihat. Nah pertanyaannya ini, apa perbedaan antara guru A, B, C, dan D, A, B, C, D, dan E dalam hal mengontrol murid? Dalam keseharian, saya termasuk guru yang mana? Nah, yang tadi itu. Apa yang perlu saya perbaiki? Nah, Bapak Ibu, ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Kalau Bapak Ibu tadi di guru A, B, C, D, atau E? Ayo. Coba ibu yang cantik sini nih. Kalau saya selamat dikasih itu jangan dulu Pak, dikasih arahan, dikasih kesadaran. Kalau misalkan diulangi lagi itu berarti hukuman. Kalau sekarang saya harus belajar di yang B, yang E Pak. Oke ya. Terus adakah dari refleksi diri ibu sebagai guru apa yang harus diperbaiki nih, misalnya setelah melakukan respon seperti itu? Apakah besok mungkin terlalu lembut sama murid atau ingin ditegasin dikit atau gimana gitu, atau dikasih konsekuensi nih kayak yang tadi disampaikan Ibu Kurniawati nih? Kayaknya saya terus marah ya Pak. Ya. Yang harus saya introspeksi dari diri saya sih harus saya sabar dan harus teruskan untuk memberi arahan lagi kepada siswa. Oke, mantap ya. Untuk bapak-bapak nih, gimana nih? Dalam keseharian yang termasuk guru yang mana? Kalau ada murid yang terlambat, Pak Ajung, Pak Mul. Kalau ada murid terlambat nih, bagaimana keseharian Bapak nih dalam menyikapinya? Menurut saya sejauh ini belum ada sudah terlambat sejauh ini. Oke, menurut saya jika ada siswa-siswa yang terlambat itu sebaiknya kita tanyakan dulu kenapa dia terlambat. Setelah itu jika siswa itu sudah menyampaikan alasannya, kemudian kita memotivasi siswa agar di berikutnya siswa ini tidak terulang lagi ke sekolah. Usahakan agar datang ke sekolah tepat waktu. Itu saja Pak Yadi.
apa ada refleksi diri untuk Bapak nanti apa yang harus diperbaiki dengan tanggapan atau sikap saya seperti murid terlambat seperti itu. Ini kan hari ini, hari ke depan apa yang harus direfleksi? Ya Pak Devi, kadang kan kita sebagai guru melihat anak terlambat, kadang tiba-tiba langsung ada emosi kan, tiba-tiba semua hakimi siswa marah-marah, kenapa kamu terlambat dan sebagainya. Nah dari hal ini kita bisa belajar untuk lebih sabar lagi agar kita lebih memahami siswa. Itu saja tadi. Baik, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Oh, menarik sekali ya. Hebat-hebat ya guru sadarian ya Pak Ihsan ya. Mungkin ada pengalaman lagi Ibu, Bapak Ibu yang lain? Ibu Patria mungkin? Mana Ibu yang menurut? Boleh nggak anak-anak yang selalu pengalaman Ibu? Atau nggak dimarahin atau dikasih permen? Oh, kalau saya kayaknya lebih di guru yang C ya Pak Devi ya. Kalau saya lebih negurnya lebih lembut aja, jadi lebih memahami apa kendala siswa seperti itu. Cuma sepertinya di situ ada kekurangannya juga, jadi biasanya siswa berpikir, oh kayaknya saya nggak apa-apa, terlambat seperti itu. Tapi pastinya saya ingatkan juga jangan sampai terlambat lagi, nggak boleh diulangi lagi. Kita harus disiplin, harus tepat waktu datang ke sekolah seperti itu. Terima kasih Pak Devi. Terima kasih Bu Patria yang mengerti. Ada nggak anak yang terlambat, Bapak marah, atau Ibu marah, atau orang tuanya bisa datang kali marah sama Bapak Ibu? Ada semuanya. Iya. Anak. Tolong lebih ke konseptual dulu Pak. Iya. Diskusinya nanti belakangan. Oke. Waktu nggak di waktu. Konseptualnya. Baik, kita ke pengertian restitusi ya. Mungkin kata restitusi masih ada yang asing mendengarkannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kalau kita lihat refleksi diri, kalau guru ya. Nah, kalau misalnya murid ini restitusi dia menciptakan kondisi untuk dirinya untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga murid ini bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini dari Gosen ya, tahun 2004. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, ini segitiga restitusinya, di mana ada yang paling dalam itu segitiga restitusi yang biru, kemudian dikelilingi oleh segitiga. Yang sisi kanannya itu menanyakan keyakinan, yang sisi bawahnya menstabilkan identitas, kemudian sisi yang kirinya validasi kebutuhan. Di mana ada beberapa pertanyaan di sini. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan terakhir, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini bercontoh dari video segitiga restitusi ya. Tapi mainannya belum dirapikan. Kamu ingat nggak apa keyakinan kelas kita?
Aku lupa. Desma, itu mainannya masih berantakan di lantai. Aku mau pulang, Pak. Iya, Bapak mengerti kalau kamu mau pulang. Tapi mainannya belum dirapikan. Kamu ingat gak apa keyakinan kelas kita? Aku lupa. Itu ada di posternya. Bapak bantu bacakan ya. Setiap murid dan guru harus menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Ini gambarnya. Aku salah ya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kita ulangi ya. Ini contoh video restitusi. Itu mainannya masih berantakan di lantai. Aku mau pulang, Pak. Iya, Bapak mengerti kalau kamu mau pulang. Tapi mainannya belum dirapikan. Kamu ingat gak apa keyakinan kelas kita? Aku lupa. Itu ada di posternya. Bapak bantu bacakan ya. Setiap murid dan guru harus menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Ini gambarnya. Aku salah ya, Pak. Setiap orang pernah salah kok. Bapak juga pernah. Bapak juga mengerti kamu pasti buru-buru ingin pulang. Tapi kita harus lakukan hal yang sudah kita sepakati. Coba Bapak mau tanya, Desma tahu tidak kira-kira apa salahnya Desma? Tidak merapikan mainan. Iya, jadi kalau mainan belum dirapikan, bagaimana ya cara kita perbaiki masalahnya? Aku harus rapiin mainannya, Pak. Kalau tidak, nanti mainannya hilang dan kelas kotor. Tunggu ya, Pak. Ya, tunggu. Terima kasih ya Desma sudah mau merapikan. Nah, itu contoh dari restitusi dengan keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin saya akhiri untuk penjabaran dari materi saya. Akan saya ada ingin ice breaking ini. Dan silakan Bu Kurnia. Oke Bapak Ibu, biar tidak tegang kita bergerak sedikit ya. Izin Bapak Ibu boleh berdiri semuanya. Biar ada pergerakan lah. Belum kita tanya jawab. Jadi kita permainan lawan kata ya Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan pendek berarti panjang. Kalau saya mengatakan panjang berarti pendek. Berarti kalau panjang berarti gini. Pendek berarti. Oke, siap Bapak Ibu. Panjang. Sambil mana? Sambil gini ya. Panjang. Pendek. Panjang pendek. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek, pendek, panjang, panjang. Lagi. Panjang, panjang, pendek, pendek. Pendek, pendek, panjang, panjang. Panjang. Pendek. Duduk. Berdiri. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua penyanyi Bapak Ibu. Ini tolong arahkan ke sana tadi nanti. Oke, baik Bapak Ibu, tadi telah kita saksikan bersama penyampaian dari penyanyi. Sepertinya sangat menarik ya Bapak Ibu. Dimana tadi kata kuncinya ada segitiga restitusi, ada teori kontrol, ada namanya kesepakatan kelas, kemudian ada namanya keyakinan kelas, ada juga tentang teori Maslow Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi kita buat seperti FGD saja Bapak Ibu, forum group discussion, bahwa
Jadi ini Bu Wati ini udah muati-wati Pak, aku ditanya dan lain sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu, materi ini adalah bentuknya universal. Jadi materinya untuk seluruh Indonesia. Kadang-kadang materinya bisa bertabrakan dengan kondisi di lapangan Bapak Ibu. Khususnya di setiap daerah punya kearifan lokal, kemudian karakter musik muridnya beda-beda seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini kita bukan satu-satunya pemateri saja yang menjadi sumber dari wawasan, tapi Bapak Ibu bisa juga memberikan tanggapan, memberikan saran, memberikan gambaran sesuai dengan keadaan yang Bapak Ibu alami seperti itu Bapak Ibu. Nah sebagai contoh Bapak Ibu, tadi dinyatakan tadi ada bilang dihukum dengan penghargaan. Ini kan dari sebelum angkatan ini, dari zaman Bu aja udah terus ditanya-tanya, terjadi perdebatan kan, dihukum dengan penghargaan dan adanya hukuman dan lain sebagainya. Justru kalau di Sadan yang ini lain. Kalau fenomena yang saya temui, dihukum disuruh belajar. Jadi dia lebih suka milih cuci WC, terbas daripada suruh belajar. Nah, ini kan agak beda nih. Justru mereka merasa dihukum suruh belajar, suruh baca. Pak, aku mau bersihkan WC ya Pak, daripada aku belajar. Ada yang seperti itu. Oke Bapak Ibu, tadi saya minta satu orang satu pertanyaan dan disiapkan dulu nih, atau penontonnya dengar-dengarnya nih. Jadi Bapak Ibu, kami mohonkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan, saran, atau juga pertanyaan yang jelas umpan balik yang bersifat positif Bapak Ibu. Kita buka termin pertama, mungkin diselang-seling dari kelas depan. Tadi kelas ya kelasnya, depan, belakang, depan, belakang seperti itu. Dan kami mohon keaktifan Bapak Ibu untuk dapat aktif dalam diskusi. Jadi kita buat forum grup diskusi saja, grup diskusi. Baik, kita buka termin pertama Bapak Ibu dengan 3 tanggapan. Kepada Bu Ajeng, silakan. Bu Ajeng, ini jeruk makan jeruk ini. Terima kasih. Saya tadi sangat menyimak penjelasan dari Pak Devi mengenai RCTI dan juga teori kontrol diri kita sebagai seorang guru. Tadi Pak Devi sudah memberikan beberapa contoh dalam video, ada beberapa teori kontrol. Berapa ya Pak Devi ya? Teori kontrol tadi. Nah, jadi yang bukan saya ingin bertanya, mungkin dari penjelasan sudah sangat baik sekali. Tapi tadi Pak Devi belum lebih spesifik menjelaskan teori kontrol yang mana sih yang baik untuk kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, dari tadi kan Pak Devi hanya memberikan contoh itu dan juga bertanya mana yang baik. Tapi kita kan juga penasaran nih, karena semua di situ sebenarnya baik, posisinya sebenarnya baik, penghukum niatnya juga baik, teman juga niatnya baik, niatnya ingin berteman dengan siswa biar siswa itu lebih dekat sama kita. Ada juga sebagai pembuat asal salah. Nah, kalau kita seperti itu pasti ada tujuannya. Nah, yang saya minta ini nanti minta tolong jelaskan sebenarnya posisi kontrol seperti apa sih yang paling tepat bagi kita untuk kita sebagai seorang guru gitu, yang pastinya akan berdampak baik pada siswa dan juga pada mungkin rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ajeng, pertanyaannya menarik. Tentang posisi kontrol guru yang ideal itu seperti apa, khususnya seadanya. Oke. Oh itu kan katanya Pak. Oh kira saya kan katanya. Oke Bapak Ibu, ini dari grup 1, grup 2 ya, grup 2. Silakan. Pak, silakan Pak. Dari wajah ini apa mau bertanya nih? Bapak silakan. Silakan Bapak Ibu, pastinya banyak yang silakan Bu. Baik. Tadi ada sangat menarik di bagian pertama yang disampaikan oleh Ibu Purwati. Ada di bagian imbalan, hadiah, rayuan. Kalau di saya kelas itu saya menerapkan sistem koin untuk anak-anak. Itu kata Kaisang. Kalau misalnya ini
mau tanyakan, gimana efektivitas budaya positif di sekolah kalau misalnya hadiah, imbalan, rayuan atau semacam yang sudah kita lakukan di dalam kelas itu kurang efektif bagi anak. Jadi gimana letak budaya positifnya supaya lebih efektif lagi untuk anak-anak. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Ernest. Wah, ini pertanyaannya juga bagus nih Bapak Ibu. Jadi betul Bu Ernest, saya dari kuliah tuh tentang reward bagus kan. Sekali perkembangan zamannya berubah. Oh ternyata sekarang ini budaya positif bagikan reward itu bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Betul nggak Bu Fitri? Begitu dulu kayak gitu juga ya. Nah, itu bisa jadi betul. Nah, ini kita kan sama satu universitas, masa bisa kayak gitu? Oke. Bapak Ibu silakan lagi, masih ada satu pertanyaan untuk sesi termin pertama terkait dengan budaya positif yang dulunya kita tidak pernah dengar. Wah, sekarang ada budaya positif ini di sekolah. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ini kayaknya makin seperti ini kayaknya pekerjaan menarik. Baik, terima kasih Bu. Ya, dengan mengajarkan anak sedikit demi sedikit dengan apa itu arti keikhlasan, menumbuhkan karakter anak dari kecil untuk tidak melakukan sesuatu karena imbalan. Jadi akan berdampak negatif juga untuk yang anak yang memiliki tingkat pengetahuan yang di antara teman-temannya yang lain. Dampaknya ke mentalnya seperti ini. Jika nanti rankingnya turun, dia akan drop. Jika anak yang diberi ranking saat ini diberi reward atau setiap harinya dia selalu mendapatkan permen, jika ada pertanyaan 5 pertanyaan dia bisa menjawab 3 gitu kan. Itu pun karena kita harus rata juga, harus adil juga dengan yang lainnya. Kalau tidak 5 permen itu dia yang dapat, karena dia paling cepat dari tangan kan. Nanti kalau ada suatu ketika kondisi badannya lagi tidak sehat atau dia menjawabnya tidak maksimal karena ada sesuatu di keluarga atau bagaimana pun, dia menjadi down, menjadi merasa tidak percaya diri seperti itu. Dan untuk anak yang masih perlu bimbingan, dia akan merasa ya udahlah, tidak dapat permen besok pasti tidak dapat permen lagi, besok pasti tidak dapat permen lagi. Jadi dia akan menjadi apatis, jadi masa bodoh dengan pembelajaran. Kalau tidak dapat reward pun adalah teman-teman aja. Sampailah bertumbuh hingga anak nanti kan akan menjadi penerus generasi bangsa. Jadi anak, kalau anak jadi sudah besar tidak akan mudah menerima gratifikasi. Kita lihat di TV sering pejabat-pejabat itu memiliki pengetahuan yang hebat kan. Untuk jadi pejabat itu sudah memiliki kecerdasan atau pengetahuan, tapi kalau tidak dibarengi dengan karakternya, dia akan, ya kita lihat di TV itu bagaimana koruptor atau bagaimana. Seperti itu yang kita tidak inginkan untuk generasi pada saat ini. Ya, kalau dari kecil sudah, ya betul, memang dari dulu betul kata Kak Isan, memberi reward itu termasuk ke 8 penguatan itu. 8 selain bertanya, selain membuat diskusi kelompok dan penguatan. Ternyata penguatan yang seperti reward itu sekarang tidak dibolehkan ya. Kita sepakati ya, kita setuju atau tidak nih? Memberi reward itu tidak dibolehkan. Setuju. Ya, setuju kan? Nah, itu terima kasih. Jadi sedikit menambahkan lagi, jadi berbagi pengalaman nih Bapak Ibu ya. Karena kebetulan saya ngajar di Pendek. Jadi kalau awal-awal dulu mau biar anak pendek sekolah itu udah alhamdulillah. Jadi mereka pernah mengatakan gini, baik aku sekolah pula, presiden dah ada. Mereka pernah berkata seperti itu pada saya. Jadi gimana saya nih, mengajak mereka sekolah tanpa diiming-imingi sesuatu. Saya termasuk guru yang tidak pernah mengasih apresiasi, bukan apresiasi, tidak pernah mengasih reward kepada murid. Kalau Bu Tuti, jujur, kalau Bu Tuti itu anak
Tapi seiring menjalani waktu mereka kan terbiasa. Sekarang tanpa dikasih permen pun mereka udah terbiasa dengan imunisasi. Jadi memang agak sulit kalau memang sekarang kita udah sepakat tidak akan mengadakan reward dalam bentuk apapun. Ini udah sepakat nih. Tapi kalau seandainya tidak bisa, di lapangan belum bisa menerapkan, kita pelan-pelan. Sulit memang, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi kita pelan-pelan dari hal yang kecil dulu. Kalau di sekolah di luar tuh masih dia dalam sistem perintingan. Masih nih saya sering buat stiker bintang. Lomba-lomba gurunya nih ngasih stiker bintang ke anak-anaknya. Kita boleh lakukan tapi adil. Semuanya anak dapat. Jadi jangan hanya anak tertentu. Sebenarnya sih bagus reward ini karena memotivasi anak kan. Jadi anak tuh lebih giat. Tapi ada efek sampingnya. Ya efektifnya itu dalam jangka tertentu. Apakah kita mampu terus-terusan buat stiker bintang? Apalagi kita yang di Sadania ngajar sampai 2-3 kelas. Ya kan Bapak Ibu? Ya kita kembali lagi di lapangan. Kalau teori ini semuanya baik. Ya kan? Cuma kita sesuaikan lagi sama di lapangan. Apakah sesuai? Kalau kira-kira tidak sesuai, jangan kita terapkan. Kalau seandainya sesuai dan baik untuk kita, untuk murid, kita terapkan. Karena sejatinya pendidikan kalau berdasarkan filosofi Hajar Dewantara, kita ini menghamba pada anak. Jadi kita mengajarkan untuk kepentingan anak-anak dan anak. Jadi kalau mereka terbiasa dengan reward, dengan hukuman, takutnya berdampak kepada mereka saat mereka besar nanti. Dan itu sudah saya alami sendiri, sudah saya buktikan. Karena kebetulan saya sering melakukan reward, jadi ketika saya gagal, saya tidak mencoba. Saya takut coba. Saya sering dalam menghargai, tapi ketika saya gagal, saya akan takut mencoba. Jadi sehingga mematikan kreativitas saya. Saya takut mencoba sesuatu yang baru. Jadi efeknya itu jangka panjang. Ya, tapi kalau seandainya Bapak Ibu masih kekeh mau memberikan reward, kalau bisa seandainya efektif, ya lakukan. Itu pun dengan catatan berikanlah kepada seluruh anak. Terima kasih Bu Ernest atas pertanyaan yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, masih ada yang ingin menanggapi? Saya rasa perlu ditanggapi. Mungkin Bu Aceh ada pengalamannya sekitar ini tentang pertanyaan ini. Silakan Bu. Kan dua kan? Sip, bagus Bu. Bagus Bu. Kamu tak setuju tentang Bu? Tidak setuju. Jadi saya mau nanya, kalau bentuk pujian, tepuk tangan itu kan bentuk reward juga ya Bu? Atau kata-kata dukungan. Nah, kalau itu kan boleh ya. Itu kan reward juga kan. Reward itu kan tidak harus dalam bentuk benda gitu kan. Kalau pujian misalkan ada mengerjakan tugas atau kelompok lah misalnya kan. Kelompok ini bagus kan, yang kita kasih tepuk tangan, kita kasih pujian gitu kan. Kan bentuk reward juga ya Bu. Ya itu aja Bu. Jadi ya sekalian mana saya coba balik. Jadi silakan. Oke, baik Bu Titi, luar biasa pertanyaannya. Jadi reward itu kan bukan hanya berbentuk benda kan, bisa ucapan, pujian. Kalau menurut saya tuh kalau pujian, ucapan tuh lebih ke apresiasi. Maaf ya kalau saya salah, luruskan ya nanti lebih ke apresiasi. Itu boleh kita lakukan. Tapi alangkah baiknya itu untuk semua anak. Dilakukan juga untuk semua anak. Jadi jangan hanya anak-anak tertentu. Misalnya anak bisa menjawab, ya pintar, hebat sekali. Yang lain juga hebat. Ayo siapa lagi mau jawab? Gitu. Jadi kita imbangi lagi jawabannya. Jadi jangan kayak seolah-olah kita tuh mengagung-agungkan satu anak. Jadi anaknya harus dikasih keadilan seperti itu. Boleh kita lakukan itu dalam bentuk apresiasi. Kalau menurut saya. Kalau salah, saya mohon diluruskan Bapak Ibu, karena di sini saya juga masih tahap belajar. Apalagi di sini kan banyak yang lebih senior dari saya, dan saya ini masih baru 5 tahun menjadi tenaga pendidik.
lupa ini ada 8 keterampilan dasar dalam mengajarkan. Salah satunya itu memberikan penguatan. Penguatan itu yang tadi Bu Titi katakan yang hebat, pintar, ya gitu ya kan. Walaupun anak itu salah menjawab. Misalnya seperti ini. Anak-anak, siapa yang tahu contoh hewan herbivora? Saya Pak, ya kamu. Sapi, benar. Kambing, pintar. Kucing. Nah, hampir benar. Ada yang bisa membenarkannya anak-anak? Kerbau ini itu kan? Iya. Coba tadi yang kucing. Itu termasuk herbivora atau yang hewan golongan pemakan apa ya? Siapa yang tahu? Pak, herbivora. Iya, pintar sekali. Nah, ini jawaban kamu itu hampir benar, tapi nanti diperbaiki lagi ya. Nah, itu salah satu contoh penguatan itu yang masuk dalam 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Jadi dalam penguatan itu boleh dilakukan. Yang tidak boleh itu dalam bentuk fisik atau benda yang menjadi penyemangat. Karena untuk reward ini dampaknya untuk anak yang berkemampuan di atas anak yang lebih belum mampu menguasai materi itu, nanti kalau suatu saat dia tidak bisa menjawab, dia akan ada keputusasaan karena dia sering mendapatkan reward. Nah, untuk anak yang tadi saya katakan, kalau yang tidak bisa menjawab, dia akan biasa-biasa saja, ya udah nanti dijawab teman, ya udah biar dia dapat reward, nggak apa-apa. Saya kan nggak pandai gitu. Jadi alangkah baiknya yang reward dalam bentuk fisik itu jangan. Kalau yang penguatan, saya setuju itu boleh. Ya seperti itu. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu, sepertinya ini menarik Bapak Ibu. Jadi kalau saya ambil, masih ada lagi Bapak Ibu? Oke, terkait dengan reward ini, jadi dapat saya simpulkan. Jadi memang ketika saya ikut guru penggerak juga, saya agak shock juga mendengar ini Bapak Ibu. Terkait dengan reward ini tidak boleh diberikan. Sempat saya itu juga berdebat dengan Fasil, saya sempat berdebat dengan instruktur, sempat saya tanyakan lah tentang terkait ini. Karena dari dulu yang kita pelajari adalah reward ini sangat baik. Mungkin Bu Tuti juga waktu kuliah kan, sama gitu kan, sama-sama untan, sama gitu cepatannya. Setelah saya mungkin lebih mendalami, jadi gini, mungkin ini adalah perbedaan paradigma Bapak Ibu. Jadi yang stimulus respon itu adalah paradigma behaviorisme atau behavioristik. Jadi behavioristik ini menekankan pada stimulus respon. Stimulus respon ini adalah lebih menekankan pada perubahan perilaku Bapak Ibu. Seperti ini, misalnya Bapak Ibu hidupkan bel, anak-anak masuk kelas. Kerja lagi anak-anak istirahat. Kerja lagi mereka masuk lagi. Itu pijakannya adalah paham behavioristik atau behaviorisme. Jadi pandangan behaviorisme. Jadi ada stimulus respon. Siap bro, semuanya siap. Ancam depan bro, itu pandangan behaviorisme. Juga dengan pramuka. Nah, pramuka juga itu Bapak Ibu. Itu kental sekali terkait perubahan pola perilaku. Nah, jadi itu behaviorisme. Akan tetapi saat ini pijakan kita ini sudah meningkat lagi, bukan meningkat, sudah agak ke konstruktivisme. Gitu. Paradigmanya agak konstruk, jadi mengkonstruk pemikiran, mengkonstruk kognitif. Jadi pada saat ini itu lebih menekankan kepada kesadaran. Jadi makanya pengembangannya adalah pengembangan karakter. Berhubung di guru penggerak ini ya, kebanyakannya adalah para psikolog yang awal-awalnya itu, jadi mereka itu lebih menekankan pada kesadaran anak yang dipupuk pada saat ini, bukan pada benefit misalnya itu. Benefit itu maksudnya ada waktu dan kerja ini dapat ini loh, kerja ini dapat ini. Oh makin banyak kerja makin besar. Itu kan adanya stimulus respon. Tapi saat ini sudah reward itu makanya
harus dikurangi. Meskipun saya pribadi tidak selalu menyetujuinya, karena terkadang situasional Bapak Ibu. Sebagai contoh tadi yang dicontohkan Bu Tuti, saya sepenuhnya tidak menolak itu. Bayangkan kalau Bu Tuti tidak ngasihkan permen, semua anak tidak mau ikut, tidak ada pemicunya, tidak ada stimulusnya sama sekali. Dan misalnya pada saat itu ada heboh kasus misalnya COVID dan lain sebagainya, tidak mau. Akhirnya yang kena juga kan ada istilah ada mudaratnya lah bahasanya untuk sekolah juga. Mereka kalau semuanya tidak mau ikut, kan ada itu kadang-kadang ada situasional, kadang-kadang ada situasional itu. Makanya yang penting kita punya pijakan Bapak Ibu, pijakan bahwa oh ini seperti ini, seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi prakteknya Bapak Ibu di sekolah. Saya yakin guru itu adalah pakar seni Bapak Ibu. Setiap pembelajaran itu adalah seninya Bapak Ibu. Setiap segala sesuatu Bapak Ibu dilakukan adalah seninya Bapak Ibu. Guru ini tuh kan si tukang seni bahasanya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menyalahkan, oh ini si A ini guru si A ini kayaknya tidak efektif. Oh si A ini terlalu gini, si B gini. Itu adalah seninya masing-masing Bapak Ibu. Dan saya kasih contoh seperti ini. Bapak Ibu, ini Deddy Kobuzer ngasih gambaran. Ketika ada seorang, saya nanya siapa sih? Bu Ajeng ini ada orang bakar rumah Bu Ajeng. Yang Bu Ajeng lakukan pertama kali itu apa? Bu Ajeng ngejar orang itu atau ngadamkan rumah dulu? Adamkan api di rumah dulu. Baru ngejar, dia baru dapat kerja kan? Nah, jadi sekarang sebaliknya Bapak Ibu. Kalau ada yang seperti itu, yang pertama kita lakukan itu, kalau ada permasalahan, yang kita lakukan yang pertama apa? Diri kita dulu Bapak Ibu. Nah, yang harus kita perbaiki, kan gitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, yang terpenting adalah sekarang pijakannya Bapak Ibu. Jadi kita telah mengetahui bahwa ada efek negatif terkait dengan reward. Nah, tapi balik lagi, setiap pembelajaran itu ada seninya masing-masing. Nah, jadi meskipun saya ini kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang saya lihat tidak selalu dampak negatif, tapi kadang-kadang iya bisa berdampak negatif. Saya balikkan lagi nih, anak saya, ini saya sudah cerita lama nih. Anak saya mau disunat dia minta belikan HP. Nah ini kan ada sesuatu yang janggal nih. Berarti udah biasa dikasihkan reward. Akhirnya kan lama-lama bisa nanti makin meningkat diminta belikan motor dan lain sebagainya. Inilah yang dampak negatif dari reward. Jadi segala sesuatu itu memang harus kita tinjau dampak positif negatif. Betul kata buat ini tadi harus jangka panjang Bapak Ibu. Ini yang harus kita lihat, ada dampak negatif, ada dampak positif, tapi ada juga pijakan situasionalnya seperti itu. Nah, jadi itu saja. Karena juga disampaikan dengan Pak Debi terkait dengan ini bentuk keikhlasan. Oh itu cantik kata-kata itu. Ada nilai-nilainya. Jadi tidak semua itu harus diukur dengan uang, Bapak Ibu, diukur dengan materi. Ada juga yang harus diukur dengan bukan ada. Contoh cinta lah, cinta diukur dengan uang tak? Kasih sayang diukur dengan uang tak? Gitu Bapak Ibu. Jadi ada namanya poinnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut termin kedua Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk dapat memberikan pertanyaan, tanggapan, saran. Silakan. Kita sampai jam berapa nih Pak Ajeng? Bu kedua? Ini masih jam 11 lewat nih. Sampai selesai. Oke, soalnya jam 5 ya. Sampai nasi datang. Belum datang nasinya ya? Udah. Oke, terkait ini silakan Bapak Ibu. Mau pertanyaan boleh, hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembelajaran juga boleh Bapak Ibu. Nah, sambil nunggu jam Bapak Ibu ya. Ini untuk Bapak Ibu calon guru penggerak, untuk semuanya Bapak Ibu. Jadi gini, ada 3 konsep Bapak Ibu.
Jadi ketika kita berbicara itu Bapak Ibu, ini terkait dengan saya melihat diskusi Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya tuh retorika komunikasi Bapak Ibu. Jadi retorika komunikasi itu cara kita berkomunikasi. Hubungannya dengan paham kita itu dapat ditangkap orang lain atau enggak Bapak Ibu. Jadi menurut Aristoteles itu ada 3. Yang pertama tuh etos, yang kedua etos, pathos, dan yang ketiga logos. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama tentang etos. Etos itu berkaitan dengan etik Bapak Ibu. Ini guru penggerak nih penting untuk ini kan mereka ini hubungannya dengan guru penggerak. Jadi pada saat ini mereka ini sebenarnya lagi dididik untuk dapat melakukan public speaking yang baik. Betul Bu? Saat ini Bu ini masih kacau balau, misalnya Pak Devi masih gugup, masih dan sebagainya. Ini adalah proses pembelajaran Bapak Ibu. Sampai kita lihat nanti beberapa tahun ke depan, bisa jadi mereka itu nanti yang akan menjadi fasilitator, yang menjadi kepala sekolah, yang menjadi pembicara-pembicara di ruang-ruang publik di pendidikan, kan seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi yang pertama itu adalah etos atau yang disebut juga etik, di mana pembicara, misalnya seorang pembicara Bapak Ibu, beda yang akan menyampaikan misalnya ini adalah seorang mahasiswa, atau yang menyampaikan ini adalah seorang guru, atau kepala sekolah, atau pengawas. Nah, Bapak Ibu akan lebih menyerap mana orang itu yang lebih tinggi posisinya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak lihat mahasiswa Bapak tadi belum mengerjakan, itu yang dinamakan etos Bapak Ibu. Ketika kepala sekolah dia kurang lebih bagusan ke saya, kan seperti itu. Itu namanya etos atau etik. Atau orang-orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh ustadz, pendeta, kalau Katolik itu pastor, itu etos Bapak Ibu. Jadi orang itu menyampaikan akan banyak ditangkap sama audiensnya. Nah, atau juga orang yang punya pengalaman, itulah yang disebut dengan etos. Nah, sebagai contoh ini, jadi saya sambil cerita lagi sambil ngurus waktu nih, belum ada yang kan? Jadi Mahatma Gandhi itu Bapak Ibu, tahu nggak Mahatma Gandhi? Itu dari mana Bapak Ibu? Mahatma Gandhi dari mana Bapak Ibu? Dari India. Jadi Mahatma Gandhi itu pernah didatangi sama orang tua yang punya anak, itu sakit tak boleh makan garam. Lalu datang ke Mahatma Gandhi minta nasihatkan anaknya supaya anaknya ini berhenti makan garam karena orang tuanya udah tidak mampu untuk menasihatkan anaknya berhenti makan garam. Lalu Mahatma Gandhi bilang tunggu 2 minggu lagi baru balik lagi ke sini menghadap beliau. Setelah 2 minggu datang lagi. Sebentar aja Mahatma Gandhi ngomong, langsung anaknya berhenti makan garam dalam jangka waktu yang lama, tidak mau makan garam lagi. Jadi ditanya kenapa seperti itu kejadiannya. Banyak orang tahu. Ternyata Mahatma Gandhi itu selama 2 minggu itu tidak makan garam. Nah, jadi kalau dari cerita ini bahwa ketika kita berbicara itu kita implementasikan dulu ke tempat kita, maka orang akan menangkapnya. Oh seperti ini. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi itu kaitannya dengan etos, etik. Orang akan menangkap kita kalau kita sudah melaksanakannya. Ini kaitannya dengan bergerak. Yang kedua itu logos Bapak Ibu. Logos itu adalah pengetahuan. Ini yang disampaikan, ini adalah pengetahuan Bapak Ibu. Pengetahuan yang Bapak Ibu akan bisa terapkan di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini akan Bapak Ibu anggap menarik ketika Bapak Ibu menganggap ini adalah pengetahuan atau wawasan baru. Makanya penting Bapak Ibu untuk membuka mindset Bapak Ibu, membuka pikiran Bapak Ibu, bersifat terbuka dalam hal-hal baru. Kadang-kadang kita kan suka bertahan dengan hal-hal yang lama, sehingga kita tidak mampu menyerap dan menangkap. Karena kita menangkapnya ini bukan sebuah pengetahuan. Itu logos. Dan yang ketiga, etos, logos, pathos.
Patos itu sifatnya emosional, Bapak Ibu. Emosional itu dalam arti gini. Kalau ini berhubungan dengan hal atau kaitan dengan Bapak Ibu akan mau menyerapnya. Tapi kalau tidak berhubungan, biasanya Bapak Ibu cuekan. Nah, karena ini berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan pendidikan, seharusnya Bapak Ibu tangkap ini. Nah, makanya 3 ini penting untuk salah guru penggerak untuk dapat merubah mindset kawan-kawan, mengembangkan mindset, bukan merubah, tapi mengembangkan. Nanti kedepannya saya harapkan guru penggerak muncul yang baru. Nanti akan ada pemimpin baru, Pak Robin. Ini saya tunggu Pak Robin. Oh Pak Robin. Saja Pak Robin. Oke Bapak Ibu, ini sudah masih sisa 15 menit Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebenarnya ini hal menarik supaya kita lebih terbuka wawasannya Bapak Ibu. Ingat, think globally, act globally. Berpikirlah secara global dan bertindak secara lokal. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan lah ya Bapak Ibu. Kita cukupkan. Saya terus terang sangat mengapresiasi, apalagi ini ada guru di sekolah saya. Saya akui sangat bermanfaat kalian guru penggerak. Calon guru penggerak di sekolah sangat bermanfaat. Saya juga bersyukur karena saya sepertinya sebagai agen. Mengapa saya katakan agen? Saya dulu S3 2 Sadaniang. Setelah saya lulus, muncul Bu Ajeng. Setelah Bu Ajeng lulus, muncul Bu Erma. Setelah Bu Erma lulus, muncul lagi Pak Robin. Dan di sekolah saya juga ada Bu Kurniawati. Saya terus terang, ketika Bu Wati masuk JGP, saya tak sibuk-sibuk lagi. Bu Wati sudah menggerakkan, Bapak Ibu ini ulangan. Cepat kumpulkan soal. Nah, saya tak perlu lagi. Udah ada yang gerakkan Bapak Ibu. Sebenarnya kepala sekolah itu akan sangat terbantu kalau banyak guru penggerak. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi tak tahu Bapak Ibu Pak Dewi ya. Cuma Bapak Ibu, saya takut ini cerita kayak gini. Nah, yang jelas guru penggerak itu pendidikan yang awalnya pertama kali adalah KHD dan poin terpentingnya adalah refleksi Bapak Ibu. Ini yang tidak ada di pelatihan-pelatihan manapun. Awalnya adalah refleksi. Betul tak Pak Dewi? Betul tak Bu Wati? Di awal pertama kali modulnya adalah refleksi. Kemampuan berefleksi inilah yang akan memperkuat guru itu sendiri. Karena setiap manusia ada namanya point blank Bapak Ibu. Ibaratkan Bapak Ibu itu motor atau mobil, kaca spionnya tidak nampak sepenuhnya. Tapi dengan refleksi inilah Bapak Ibu bisa memperkuat diri sendiri. Itu namanya kesadaran diri Bapak Ibu. Nah, kalau kesadaran diri itu tahu diri, tahu batas. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi tahu aturannya, Nah ini kadang-kadang kita lupa karena tidak berefleksi. Itu saja yang ingin saya simpulkan dari kegiatan ini Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan untuk para penyaji Bapak Ibu. Ramaian, sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, terima kasih penyaji yang telah memberikan penyadaran refleksi terkait dengan pendidikan khususnya di Sadaniang. Mudah-mudahan kita akan terus melaksanakan seperti ini dan orangnya berganti-ganti Bapak Ibu. Tidak hanya calon guru penggerak saja tetapi semua guru. Karena kita tidak sepenuhnya, saya itu tidak setuju ada pengkotak-kotakan guru. Saya telah sampaikan dimanapun guru. Oh ini guru penggerak, ini harusnya kerjanya seperti ini standarnya. Oh ini guru biasa, oh ini guru sertifikasi, oh ini guru apa lagi, ahli IT. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena idealnya guru semuanya adalah penggerak Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Itu saja dari saya. Kita akhiri, kita lanjutkan ke mungkin dari Ketua KKG. Mana Ketua KKG ingin memberikan penutup atau dan lain sebagainya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Esther.
Oke, baik Bapak Ibu. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, udah clear semua nih Bapak Ibu? Udah. Ada yang mengganjal di hati? Nanti jadi bisu. Biasanya gitu. Jadi kalau misalnya sudah jelas, Bapak Ibu udah kayaknya udah puas nih atas jawaban dari pertanyaan yang Bapak Ibu tarakan tadi, maka dari pemateri juga sepertinya sudah selesai. Dari perwakilan kepala sekolah, apakah ada yang mau disampaikan? Bapak Eko, ya, Pak Agus, hari ini kepala sekolah nanti 3 ya? Oh, Bu Agus, 3 saja ya? SD Omrat. Di 9 kepala sekolahnya kemana ya? Ada urusan sebenarnya di sekolah, ada pertemuan. Di 7. Oh, jadi wakili sama sudah. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan dan jawaban juga sudah puas semua, maka dengan ini kegiatan KKG kita yang materinya mengenai diseminasi dan implementasi konsep inti budaya positif untuk hari ini kita tutup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya lihat tadi walaupun tidak full di ruangan, tapi saya lihat memang atensi Bapak Ibu semuanya sudah cukup baik, dan kegiatan KKG kita juga dari hari ke hari juga sepertinya semakin lebih baik ya Bapak Ibu ya. Saya harapkan juga nanti untuk KKG selanjutnya juga kehadiran Bapak Ibu selalu ada. Jadi bukan berdasarkan materi, tapi memang kegiatan rutin kita yang rutinlah datang Bapak Ibu. Jadi bukan seperti yang tadi disampaikannya, jadi bukan motivasi dari eksternal aja ya Bapak Ibu ya, tapi juga dari dalam diri kita, karena KKG ini tempatnya kita untuk mengembangkan diri dan juga tempat kita saling berbagi atau sharing pengetahuan yang Bapak Ibu bagi ke kita dari materi. Jadi siapapun di sini yang mau jadi pemateri silakan, sangat terbuka untuk semuanya. Jadi bukan hanya karena mereka CGP jadi pemateri, bukan. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang ingin membagikan, mau sharing pengetahuan yang Bapak Ibu dapat, silakan. Oke Bapak Ibu, jadi kita pun guru-guru di gugus 1 ini semuanya bisa berkembang bersama-sama, dan pengetahuan kita tentunya juga akan semakin berkembang. Oke, oleh karena itu sekali lagi terima kasih untuk atensi semua dari rekan guru semuanya dan juga pemateri dan juga Pak Ihsan sebagai moderator untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata dari pemateri, dari saya, dari siapapun yang berbicara tadi, mohon dimaafkan karena salahnya itu tempatnya manusia dan benar itu kepada Tuhan. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, bacuran yang kasar juga bahasanya Sajubata. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menutup kegiatan hari ini saya mohon Bapak Mulyadi untuk menutup dengan doa. Pada Bapak Mulyadi silakan. Mari Bapak Ibu kita menutup kegiatan dengan doa. Perkenankan kembali saya ambil ajaran Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan di sepanjang kegiatan kami hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik ya Bapak. Bapak kerajaan surga, kiranya ilmu yang ada hari ini dapat sungguh-sungguh bermanfaat bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan karena pulang dengan menyertai kami sehingga kami bertiba di dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baiklah, demikianlah rangkaian kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita
jalani, kita dengarkan semuanya yang bermanfaat untuk kita hari ini maupun ke depannya. Saya waktunya mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil kata lima bicara minta saya juga bertanya jabatan.